Sepekan lalu, pasar saham terus bergerak naik. Investor asing pun terus melakukan net buy di Indonesia. Isu global dan domestik apa saja penyebabnya? Apa yang bisa dilakukan investor sekarang ini? Berikut analisis IHSG dari Fad Aliansyah Budiman, EVP Equity Capital Market, Mandiri Sekuritas. Dalam waktu beberapa pekan ke depan ya, sentimen dari eksternalnya, dari sisi domestiknya juga itu memberikan sentimen yang cukup positif. Jadi harusnya memang rally ini dalam waktu dekat masih akan terus kerasa. Sebenarnya dari awal tahun sih kita selalu mengingatkan ke klien kami bahwa tetap cek dari sisi fundamentalnya, karena keadaan sekarang ini memang lebih didorong dari eksternal. Dari domestik ada, tapi kita ngelihatnya masih belum terlalu kuat sekali. Kita sih target akhir tahunnya masih di angka 5.000. Kita expect dalam waktu dekat ini kita masih ada rally. Cuma kita tetap mereview, apalagi kita masuk laporan keuangan kuartalan ya. Kita mau ngelihat nih seperti apa keadaannya, dan kita sih ngelihat ekspektasinya mungkin mayoritas mungkin tidak terlalu baik. Cuma terkadang pasar itu kan ya fundamental nggak bagus, selama masih ada likuiditas ya tetap aja bisa mengalami penguatan. Tapi kita sih ngelihat dari sisi domestiknya itu belum benar-benar firm banget. Kita sih ngelihat properti itu menarik, kita ngelihat juga konstruksi itu menarik, dan bank-bank yang selama ini udah turun drastis dan kita nggak akan menerima dari sisi tax amnesty itu juga pasti akan dapat benefit. Kalau misalnya dari sisi saham-sahamnya memang kita itu untuk yang buy sendiri itu kita suka sama Antam ya, karena kita ngelihat bahwa dengan keadaan saat ini yang masih masalah Inggris segala macam ini pasti akan dorong orang untuk hedging ke emas, dan harusnya ini akan impact ke perusahaan kayak seperti Antam. Terus kita juga suka sama Bank BNI. Ya, jadi kita ngelihat bahwa Bank BNI sebagai salah satu penerima tax amnesty tadi, terus juga ini salah satu bank yang fokus untuk membangun infrastruktur, jadi pasti momentumnya akan lebih kerasa untuk di Bank BNI. Terus kalau untuk konstruksi kita suka sama Waskita, karena kita ngelihat dari proyek-proyeknya dia yang akan dijalanin sama dia. Dua lagi itu ada MNCN, karena dia akan diuntungkan dari apresiasi rupiah saat ini, karena dia banyak hutang dalam bentuk US dollar, sama rumah sakit. Sebenarnya balik lagi ke tipikal investornya. Ada mereka yang memang condong untuk jangka pendek, ada mereka yang lebih prefer untuk jangka panjang. Mereka yang jangka pendek ini sebenarnya bisa memanfaatkan momentum sekarang. Jadi sentimen yang ada, mereka bisa manfaatkan ke sektor-sektor yang pasti dapat manfaat dari keadaan sekarang tadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Tapi buat mereka yang tipikalnya long term, yang jangkanya lebih panjang sekali, memang keadaan sekarang itu terlihat menarik. Tapi kita ngelihat dari sisi fundamentalnya belum benar-benar kelihatan jelas. Jadi untuk mereka yang tipikal long term, yang investasinya mungkin dari setahun atau 5 tahun, mungkin kita lebih prefer untuk tunggu dulu. Jadi ketika nanti marketnya memang ada koreksi, mereka bisa dapetin barang yang lebih murah sih.